Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Nur Hidayat dari mahasiswa Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyeminarkan judul tugas akhir saya mengenai pengaruh penggunaan Surakarta sebagai konsentrator cahaya matahari terhadap produktivitas dan efisiensi pada double slope solar steel. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia dengan 260 juta jiwa dan tiap meningkat tiap tahunnya. Adapun pertumbuhan penduduk ini harus dibarengi oleh kebutuhan pokok, itu salah satunya adalah ketersediaan air bersih. Namun sebanyak 33,4 juta penduduk Indonesia itu masih kekurangan air bersih, dan sebanyak 99,7 juta jiwa masih kekurangan akses untuk fasilitas sanitasi yang baik. Adapun penyebab dari kurangnya ketersediaan air bersih ini itu salah satunya adalah sumber air yang biasa diperoleh dari sumur terlindungi dan air tanah itu tidak menutup kemungkinan sudah terkontaminasi oleh tanah ataupun limbah rumah tangga karena seiringnya bertambah jumlah penduduk, logam berbahaya, bakteri, garam, dan juga bahan lain yang dapat merugikan bagi kesehatan. Adapun berdasarkan Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu mengatakan 1/4 dari kematian anak di bawah 5 tahun di dunia itu disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Itu salah satunya adalah air. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara menghasilkan air bersih dari alat destilasi tenaga surya ini. Kedua adalah berapakah efisiensi dari destilasi tenaga surya jenis double slope solar steel dengan adanya penambahan penggunaan Surakarta. Yang ketiga adalah berapakah produktivitas dari double slope solar steel dengan penambahan penggunaan Surakarta. Nah, apa sih tujuan dari penelitian ini? Yang pertama adalah mengetahui proses. Jadi kita mengetahui bagaimana cara memperoleh air bersih dengan air kotor menggunakan metode destilasi ini. Selanjutnya adalah efisiensi alat. Jadi kita menghitung atau mencari efisiensi dari alat destilasi tenaga surya ini dengan tipe double slope solar steel dengan kemiringan kaca 2. Yang selanjutnya adalah berapakah untuk mengetahui produktivitas alat destilasi ini dengan adanya penggunaan dari penambahan dari Surakarta ini dan dibandingkan dengan standarnya tanpa menggunakan Surakarta. Selanjutnya adalah batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah air sungai. Air sungai itu digunakan sebagai bahan baku untuk memperoleh air bersih. Yang kedua adalah Surakarta. Surakarta atau nama lainnya itu lensa pembesar. Nah, dalam penelitian ini menggunakan lensa pembesar dengan diameter 10 cm berjumlah 4 buah. Itu untuk panjang fokusnya sekitar 31 cm. Yang ketiga adalah untuk kaca penutup. Kaca penutup pada alat destilasi ini menggunakan kemiringan kaca penutup 45 derajat. Dan yang keempat adalah ketinggian air. Ketinggian permukaan air yang dipakai itu di dalam basin itu setinggi 10 cm. Yang kelima adalah waktu penelitian. Waktu penelitian itu dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore. Dan yang terakhir adalah penelitian dilakukan pada saat cuaca yang cerah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Sebagai alternatif dari penyedia air bersih untuk daerah yang mengalami sekiranya krisis air bersih pada saat musim kemarau seperti daerah kepulauan, pesisir, atau daerah-daerah yang jauh dari sumber air bersih. Nah, masuk ke materi.
Jadi apa itu air? Air itu merupakan suatu senyawa kimia H2O yang berbentuk cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Nah, air ini mempunyai titik didih itu sebesar 100 derajat Celcius dan titik beku 0 derajat Celcius. Nah, adapun sumber air itu bisa berasal dari air di bawah tanah, yaitu misalnya air sumur atau mata air. Terus air yang ada di permukaan itu contohnya air sungai, air laut, air danau, dan air yang ada di atmosfer itu contohnya air hujan. Nah, apa itu air bersih? Air bersih itu merupakan suatu air yang memiliki kualitas yang memenuhi syarat-syarat bagi kesehatan yang meliputi syarat fisik, kimiawi, maupun syarat mikrobiologi. Selanjutnya adalah energi matahari. Nah, energi matahari itu merupakan energi yang berasal dari restitusi di inti matahari. Nah, energi matahari bisa sampai ke bumi atau dipancarkan ke bumi itu karena adanya gelombang elektromagnetik. Nah, yang disebut itu radiasi matahari. Radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi itu dimanfaatkan oleh alat destilasi ini untuk proses pemanasan air baku. Nah, adapun salah satu pemanfaatan dari energi matahari ini itu yang sudah dijelaskan sebelumnya itu untuk menghasilkan air bersih dari air kotor dengan adanya pemanasan oleh energi matahari ini, panas matahari ini. Nah, adapun penelitian terdahulu itu sudah dilakukan oleh Vina Natalia van Haring pada tahun 2018. Dia meneliti tentang pengaruh variasi lensa terhadap volume air tawar yang dihasilkan oleh alat destilasi. Tipe yang digunakan itu single stroke basin steel dengan satu kemiringan kaca, dengan kemiringan kacanya itu 35 derajat. Adapun lensa yang digunakan itu lensa jumbo. Nah, pada penelitian ini didapat hasil bahwa variasi lensa itu variasi penggunaan 4 lensa itu menghasilkan air tawar yang banyak, yaitu volume air tawarnya berjumlah 61,8 ml dari total 100 ml air laut yang digunakan sebagai air baku. Nah, selanjutnya destilasi. Apa itu destilasi? Jadi destilasi itu merupakan suatu metode pemisahan bahan berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Ada proses destilasi ini dilakukan untuk memisahkan zat di dalam suatu campuran. Nah, adapun proses destilasi tenaga surya. Prosesnya di mana air kotor atau air baku yang ada di dalam bak penampungan itu akan mengalami proses evaporasi itu dengan memanfaatkan panas matahari yang sampai ke permukaan bumi. Proses evaporasi itu akan menghasilkan uap air. Nah, uap air ini kemudian akan ditangkap oleh kaca penutup, dan di kaca penutup itu terjadi proses kondensasi, di mana karena adanya perbedaan temperatur antara permukaan kaca bagian dalam dan permukaan kaca bagian luar. Nah, proses kondensasi ini menghasilkan air kondensat atau air jernih. Nah, adapun bagian-bagian dari alat ini yang pertama adalah kaca penutup. Nah, kaca penutup itu sebagai tempat mengembunyinya uap air atau sebagai tempat proses terjadinya proses kondensasi sehingga dihasilkan air murni. Nah, yang kedua adalah plug absorbent. Nah, ini berfungsi sebagai untuk menyerap panas matahari yang kemudian akan digunakan untuk memanaskan air yang ada di bak. Nah, kaca penutup dan plug absorber ini merupakan komponen utama pada alat ini, komponen yang penting. Yang ketiga adalah isolasi. Nah, isolasi ini berfungsi untuk meminimalisir kehilangan panas dari plat penyerap ke lingkungan. Yang keempat adalah basin. Basin adalah suatu ruang penampung
air kotor atau air baku yang nantinya akan dipanaskan, dan tempat terjadinya perpindahan panas antara plat absorben dengan fluidanya itu air. Nah, yang selanjutnya ada yang kelima adalah kanal, itu berfungsi untuk mengarahkan air kondensat masuk ke gelas ukur atau tempat penampungan. Yang keenam adalah frame atau rangka, itu berfungsi sebagai penopang struktur dari alat destilasi ini. Nah, destilator tenaga surya itu kan tipe-tipenya berdasarkan bentuk kaca itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah single slope basing steel, di mana pada tipe ini mempunyai sisi kemiringan 1, dan yang kedua itu double slope. Bedanya sama single slope, kalau double slope itu mempunyai sisi kemiringan berjumlah 2. Adapun yang berbentuk V, di mana V tipe solar steel ini mempunyai bentuk kaca penutup itu seperti huruf V. Dan yang keempat itu adalah hemispherical basing tipe steel. Dia bentuk kacanya itu berbentuk seperti parabola. Yang selanjutnya adalah efisiensi dari destilator. Jadi efisiensi dari alat destilasi itu merupakan perbandingan antara energi panas untuk menguapkan air baku menjadi produk air bersih terhadap besarnya radiasi yang diterima oleh alat destilasi melalui plat penyerap radiasi matahari dalam selang waktu tertentu. Adapun rumusnya, efisiensi destilasi sama dengan total massa air kondensat itu dalam satuan kilogram dikali panas laten penguapan, itu satuannya kilojoule per kilogram, dibagi AC itu luasan dari plat penyerap meter persegi, dikali IT itu intensitas radiasi matahari, dikali T itu adalah lama waktu pengujian dalam second, itu dikali 100%. Nah, selanjutnya adalah lensa atau kanta. Jadi lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan bidang bias, di mana dua permukaan atau lebih permukaan bidang bias. Nah, di mana lensa itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Nah, suryakanta ini atau lensa pembesar ini itu termasuk dalam lensa cembung. Nah, suryakanta itu atau loop merupakan suatu lensa cembung kan, yang berbentuk lingkaran dan mempunyai dua permukaan lengkung. Nah, adapun sifat dari suryakanta atau loop atau lensa cembung ini bersifat konvergen, di mana cahaya yang mengenai permukaan lensa itu akan dibiaskan menuju ke satu titik yang disebut itu titik fokus. Nah, pada titik fokus ini yang dimanfaatkan untuk meningkatkan air baku di dalam basin, sehingga proses penguapan itu dapat terjadi dengan cepat. Selanjutnya adapun persamaan kegiatan lensa. Nah, di mana pada lensa cembung persamaan ini menghubungkan panjang fokus lensa dengan radius kelengkungan kedua permukaan dan indeks bias. Nah, untuk lensa cembung nilai R1 dan R2 adalah positif, sedangkan pada lensa cekung adalah negatif. Nah, rumus ini digunakan untuk mencari berapa sih panjang fokus dari lensa pembesar yang saya gunakan. Nah, berikut adalah alur atau diagram alur penelitian. Yang pertama adalah mulai studi literatur, terus perumusan masalah, pembuatan air destilasi sesuai atau tidak, atau iya itu berlanjut ke instalasi atau mencari titik fokus lensa. Yang selanjutnya itu pengujian alat destilasi. Jadi saya ini membandingkan antara tanpa suryakanta dengan 2 buah suryakanta pada satu sisi masing-masing 1, dan yang kedua adalah tanpa suryakanta dengan menggunakan 4 buah suryakanta dengan masing-masing sisi itu 2 buah suryakanta. Yang selanjutnya, nah setelah itu dilanjutkan dengan analisa data, penyusunan laporan, dan kesimpulan selesai. Nah, ataupun metode penelitian. Jadi pada metode penelitian ini saya menggunakan metode eksperimental, di mana proses pengujian yaitu dengan membandingkan alat destilasi
standar tanpa penggunaan Surakarta dengan menggunakan variasi penggunaan Surakarta. Ada variasi pertama dengan penggunaan 2 Surakarta dan variasi kedua dengan penggunaan 4 Surakarta. Nah, adapun alat dan bahan. Nah, alat bahan yang digunakan pada penelitian ini itu terdiri dari Surakarta, styrofoam itu buat isolasi, kayu buat isolasi juga, plat aluminium itu buat plat absorben, kaca untuk kaca penutup, termokopel, cat hitam. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian itu dilakukan di kampus Fakultas Teknik Untirta, dilakukan selama 14 minggu. Nah, penelitian dilakukan pada pukul 8 sampai 5 sore. Nah, adapun data yang diambil itu tiap 1 jam. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.